yang bikin saya sangat tertarik karena ini lagi-lagi sesuatu yang berbeda yang belum pernah saya perankan sebelumnya. Jadi dari keseluruhan ceritanya tentu menjadi pertimbangan. Kesempatan saya justru saat ini walaupun saya menjadi pendukung, tetap kesempatan yang langka yang tidak mungkin saya lewatkan. Karena nggak selalu kita yang harus jadi peran utama kalau kita dapat tugas menjadi peran pendukung. Saya rasa tugas itu sama mulianya, sama kalau kita bekerja keras menjadi peran utama. Semua pemain yang terlibat di Jagat Cinema Bumi Langit suatu saat nanti mungkin akan ada penceritanya sendiri. Jadi intinya jangan spoiler. ya, Robi silakan. Di sini kami semua satu visi misi sehingga ketika sudah sampai on set semua cast udah ready, udah membawa performance terbaiknya mereka sehingga untuk membangun kekompakan antara sesama cast dan juga kru semua itu tidak ada kesulitan walaupun syuting di masa pandeminya itu cukup challenging, tetapi dalam masalah kekompakan itu nggak ada halangan sih. Itu yang pertama. Yang kedua, Adegan tersulit hampir semua. scene paling sulit hampir semuanya, karena memang untuk adegan-adegan action walaupun aku sudah mempersiapkan diri kurang lebih 1,5 tahun dan juga didampingi oleh Wise Team untuk mempersiapkan koreografi yang ada di film Sri Asih ini. Tetapi untuk kesulitan hampir setiap hari ada aja, walaupun berbeda-beda, scene-nya berbeda-beda, tapi ada kesulitan masing-masing. Oke. Kesulitan terbesarnya lebih ke lawan diri sendiri sih. Yes. Itu. Iya. Terima kasih Pevita Beers. Kayaknya ada 3 ya? Oh, satu lagi ya, satu lagi Mbak. Bukan, itu yang tadi. Iya. Kenapa? Bukan itu belum. Ya, yuk boleh. Oke, supaya pas porsinya di tiap-tiap Kalau adegan, itu ya. bagian yang Mbak Upi yang ngejagain. Mbak Upi bagian yang ngejagain acting aku, jadi aku banyak diskusi juga sama Mbak Upi kira-kira di sini emosinya mau berapa persen, mau delivernya seperti apa, nah itu banyak ngobrol dengan Mbak Upi. Oke, siap. Mbak nanti pertanyaan nanti boleh diajukan nanti karena waktu kita berikan kesempatan ke yang lain ya, jadi satu pertanyaan tadi yang terjawab ya. Baik, terima kasih. Lanjut, boleh silakan Mas. Ya. Aduh, lupa udah lama banget nih. 50-an lokasi, 60 lokasi ada. Itu banyak sekali memang lokasinya, tapi yang lebih banyak juga ketika kita bangun set di studio, karena kan ketika kita bikin adegan action itu agak susah digunakan lokasi-lokasi yang udah ada karena kita perlu safety dan segala macamnya gitu kan untuk masang sling. Jadi kita bangun set studio itu banyak sekali, jadi mostly mungkin 50% itu kita bangun set. Oke, dan gimana mengatur ensemble cast yang luar biasa ini, Bu? Ini kayak tadi kayak pertanyaan sepak bola, saya bingung kan pertanyaannya. Ensemble cast yang sangat luar biasa disatukan Nggak sulit karena mereka memang sudah profesional ya, jadi mereka sudah tahu apa yang harus mereka lakukan, jadi sama sekali nggak sulit dan menyenangkan. Walaupun kayak misalnya Dian gitu, mungkin untuk saat ini perannya nggak terlalu besar, tapi dia sangat-sangat profesional dan dia benar-benar peduli sama karakternya dan dia bertanya dalam sekali tentang karakternya si Dewi Api ini gitu. Cuma mohon jangan di spoiler dengan cerita-cerita yang tadi, apalagi khususnya Ibu Dewi Asihnya. Oke, siap. Terima kasih, Mbak Upi. Selanjutnya, boleh dulu. Ya, pertama yang bikin saya sangat tertarik karena ini lagi-lagi sesuatu yang berbeda yang belum pernah saya perankan sebelumnya. Jadi dari keseluruhan ceritanya tentu menjadi pertimbangan. Lalu Mbak Upi dan semua di balik layar dari produksi ini juga membuat saya sangat yakin dan percaya untuk bisa terlibat. Terutama banyak ngobrol sama Mbak Upi seperti biasa. Kita selalu sering banget ngobrol tentang karakter gitu ya dan developmentnya seperti apa. Mungkin itu sih lebih karena ada sesuatu yang berbeda gitu yang bisa coba dikasih dan ditawarkan kepada sutradaranya juga. Siap, terima kasih Mas Reza Hadir. Selanjutnya Mbak Dian Sastro, boleh dijawab? Ya, terima kasih sekali pertanyaannya. Saya juga senang dapat pertanyaan seperti ini.
Kalau buat saya, kesempatan saya justru saat ini walaupun saya menjadi pendukung, tetap kesempatan yang langka yang tidak mungkin saya lewatkan. Karena nggak selalu kita yang harus jadi peran utama kalau kita dapat tugas menjadi peran pendukung. Saya rasa tugas itu sama mulianya, sama kalau kita bekerja keras menjadi peran utama. Bebannya memang porsinya beda-beda, tapi enaknya dalam sebuah proyek di mana kita punya ensemble cast, kita itu semua kompak dan kita tuh kayak terorkestrasi membawakan lagu yang sama gitu loh, membawakan cerita yang sama. Dan ceritanya kebetulan di sini Sri Asih, ujung tombak dari cerita ini diperankan oleh Pevita dengan sangat baik, dan apabila kita sebagai pemeran pendukung bisa membantu kinerjanya Pev gitu, kita juga punya kebanggaan yang sama. Jadi keberhasilannya Pev tuh kayak keberhasilan kita semua, karena kita semua yang dukung gitu. Menurut saya yang indah di film perfilman tuh itu, kita tuh kerja bareng-bareng, rame-rame, dan kita harus tahu juga porsi kita masing-masing, karena nggak selalu tentang kita kan, kita juga kadang-kadang jadi penari latar gitu, dan itu sama bagusnya dan asiknya dan sama indahnya gitu, karena yang keren itu justru kolaboratif work-nya yang terjadi di antara kita semua aktor-aktor gitu. Menurut saya sih itu. Terima kasih jawabannya. Terima kasih buat pertanyaannya Mas. Mungkin jawab yang terakhir dulu ya, bagaimana pukulannya sekeras apa? Yang pasti keras banget sampai saya mental ke atas tuh Mas. Itu pasti keras banget. Dan perasaannya gimana? Perasaannya sangat menyenangkan syuting sama Pevita. Dia aktris yang cerdas dan cepat menangkap. Karena menurut saya gerakan-gerakan teknis di Brazilian Jiu-Jitsu yang ada di Mixed Martial Arts itu cukup rumit, dan kita waktu workshop Pevita bisa dengan cepat masuk ke dalam gerakan-gerakan yang perlu dia lakukan di adegan MMA ini. So big applause buat Pevita. It's an honor for me bisa ada adegan fighting yang bisa dibilang mungkin itu buat saya yang paling keren sepanjang masa. Oke, Terima kasih. Terima kasih Randy Pangalila. Kalau dari Pevita sendiri boleh dong juga menambahkan, ini kan banyak juga tadi waktu sebelumnya juga pernah dijelaskan sama bahwa Pevita melakukannya dengan sendiri, adegan-adegan yang luar biasa tadi kita lihat gitu ya. Itu gimana akhirnya tantangan itu juga Pevita ambil sebagai oke deh, sebagai Lana untuk mengambil adegan-adegan yang berbahaya dalam tanda kutip terus di film Sri Asih. Silakan. Bisa dibilang hampir 90% adegan fighting itu aku lakuin sendiri, karena memang dari awal jangan terpaksa gitu, nggak apa-apa. Karena aku bersyukur juga diberikan waktu yang cukup panjang untuk persiapan, dan dari situ aku juga ngerasa, aku bilang sama Bopi dan bilang ke tim Wise yang bikin koreografinya, aku bilang boleh deh gue mau coba untuk perform, walaupun ketika syuting aduh kenapa jadi gini semua ya gitu, tapi enggak, itu pengalaman yang amat sangat tidak terlupakan. Dan sih dengan Randy kita latihan juga lumayan cukup panjang ya, dan aku bersyukur karena dengan Randy aku dengan kekuatan sekuat tenaga dia pasti kuat gitu, jadi aman kan Randy ya. Terima kasih.